selamat datang di SGN Entertainment and this is your host Kadek Ayudya. Di sini udah ada Kak Adam Lucius Halo guys, sebagai peneliti supranatural dan spiritual kita nih. sekaligus Kang Gosip. Kalau di konten SGN Iya. jadi Kang Gosip tuh. Iya, karena kita menanyakan Bahas hal-hal apa? semuanya ke Kak Adam. Personal orang sih. Iya, bener. Lanjut. Nah, jadi hari ini kita mau membahas soal kasus yang menggemparkan dunia entertain di Hollywood nih guys. Ini lagi panas banget nih. Dan kebetulan kita mau nanya-nanya sama Kak Adam. Apa yang sebenarnya terjadi Kak? Gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Soal apa dulu nih? Semuanya. Tentang baby oil. Tentang semuanya. Baby oil ya? Iya. Dia distributor. Dia distributornya. Kayak itu bisnis bagus dia. Lanjut. Ya kan kakak juga ya. Nyetok kan di atas kalau nggak salah ya. Kok kamu tahu? Lanjut. Nah, jadi tiba-tiba aku ngobrol sama Zidan lah. Dan kita ngebahas soal Puff Diddy ini yuk ke Kak Adam gitu. Nah, kebetulan Kak Adam tuh ternyata belum tahu tentang kasus ini ya kayak. Jadi baru banget kita nge-brief Kak Adam nih soal kasusnya P. Diddy ini dan artis-artis yang tersangkut sama P. Diddy ini termasuk korbannya juga. Justin Bieber nih yang lagi rame yang katanya adalah salah satu korbannya. Jadi nanti kita bakal nanyain Kak Adam juga guys. Kalau bisa pendapat Kak Adam secara memori gimana? Kalau bisa secara detailnya kayak apa? Kalau menurut kakak nih dari segi kasarannya aja gimana Kak? Orangnya itu gimana sih Kak? Orangnya gue rasa udah gak sadarkan diri sih. Maksudnya gimana Kak? Karena semuanya unsur kenafsuan, bukan cuma perihal seks ya, cuman banyak hal. Kayak dia tuh sisi dimana kayak semua tuh menginginkan semuanya, ngerti gak sih? Nafsu akan semuanya. Iya sih, sebenarnya apa sih yang dia mau dari kasusnya ini gitu? Aku nggak tahu sih. Kakak gimana? Setelah gue ajak ngobrol berdua sih, dia bilang udah. Setelah gue ngobrol berdua, dia bilang nggak mau apa-apa. Dan dia bilang nggak apa-apa gitu. Kayak deket banget gitu ya dia. Iya, gue juga bingung gitu. Iya, makanya. Jadi kakak gimana ngeliatnya habis ngobrol gitu? Oh iya, kakak berarti bareng dia juga ya? Takutnya ya. Dekat ya. Kan investasi apa? SGN kan pakai uang itu. Wah, ketahuan dong. Kalau kayak gitu kita bakal masuk dulu ke backgroundnya P. Diddy ini. Buat teman-teman penikmat R&B atau hip hop atau rap pasti sebenarnya udah familiar sih sama P. Diddy. P. Diddy dengan nama asli Sean Combs adalah seorang rapper, produser musik, pengusaha, ikon budaya pop, dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri musik hip hop. Dia lahir di Harlem, New York pada tahun 1969. Dia kehilangan ayahnya yang tertembak dan dibesarkan oleh ibunya sebagai single mother. Bukan mother ya, single mother. Secara singkat, dia adalah sosok di balik layar kesuksesan banyak artis besar dan juga superstar di Hollywood, khususnya penyanyi R&B dan hip hop. Salah satunya adalah Usher, Chris Brown, dan bahkan Justin Bieber. Jadi mereka semua itu ada campur tangan dari P. Diddy ini, Kak. P. Diddy ini juga salah satu artis hip hop terkaya di dunia. Jadi pada tahun 2023, kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar US dollar dan menjadikannya salah satu dari segelintir musisi yang mencapai status miliarder. Jadi memang dia ini powerful banget dari segi kekayaan juga. Tapi guys, kali ini kita nggak bakal bahas soal jasa-jasa P. Diddy, justru kita bakal ngomongin tentang skandal terbaru dari P. Diddy ini sendiri. Mungkin kalian pernah dengar bahwa orang-orang seperti dia yang membesarkan nama artis dari nol sampai sukses kadang suka minta imbalan nih. Imbalannya bisa berupa uang atau bahkan hal-hal yang gak etis kayak misalnya mungkin minta dipakai gitu misalnya ya. Dipakai. Apanya? Iya begitu, gak usah diperjelas ya. Dipakai kepada artis-artis yang mereka besarkan. Nah kabarnya P. Diddy ini juga melakukan hal ini. Tapi yang mengejutkan adalah pelecehan itu gak cuma dilakukan ke artis perempuan, tapi juga ke artis laki-laki dan kepada minor kayak anak di bawah umur gitu.
Salah satu yang disebut-sebut jadi korbannya adalah Justin Bieber. Nah, jadi nanti mungkin kita akan kupas satu-satu gitu. Nah, jadi sekarang P. Diddy ini udah ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 dalam sebuah hotel di New York. Jadi jaksa menuduhnya terlibat dalam tindak pemerasan, perdagangan seks dengan kekerasan, penipuan, dan juga prostitusi. Tuduhan tersebut berdasarkan laporan dari 11 orang yang diduga menjadi korbannya P. Diddy ini. P. Diddy juga diduga melakukan aksinya dengan melibatkan sejumlah bintang ternama seperti Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyonce, Paris Hilton, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher, Megan Fox, dan masih banyak lainnya juga. Jadi lagi diusut lah kasus ini sama jaksa yang sekiranya 50 korban dari saksi yang telah diwawancara. Jika terbukti bersalah nih, Didi akan didakwa atas tindak pemerasan dengan maksimal penjara seumur hidup dengan minimal 15 tahun penjara. Nah, ini yang lagi menggemparkan nih Kak, menurut dakwaan, dalam penggerebekan itu ditemukan lebih dari 1.000 botol minyak bayi dan pelumas yang menuduh bahwa Didi menyiksa korban dengan kekerasan fisik, emosional, dan verbal ya untuk korban itu sendirilah. Jadi itu adalah salah satu alat untuk tindak kekerasannya itu. Terus mereka juga menemukan narkotika, terus juga senjata, amunisi, dan juga semua korban-korban yang ikut partinya dia itu divideokan. Jadi banyak banget kamera yang ada di mansionnya si P. Diddy ini gitu. Nah, mungkin masih banyak lebih lengkapnya beritanya masih terus berjalan karena lagi masih hot banget nih. Kita kan syuting di tanggal 26 ya, 26 September. Mungkin masih banyak informasi yang bakal berubah terus gitu. Tapi dia belum ditangkap ya? Udah ditahan sih, Kak. Udah ditahan. Udah ditahan. Oh, udah ditahan. Udah ditahan. Nah, sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain. Tapi mungkin kalau Kak Adam, kalau kita nanya Kak Adam pasti bakal berawal dari karakternya P. Diddy ini sendiri nih kan. Kalau yang kakak lihat tuh P. Diddy tuh gimana sih karakternya sebenarnya? Karakternya P. Diddy. Oke, Terus aku lihat wajahnya di sini ya. boleh. P. Diddy ini buat gue tuh adalah manusia yang sudah gagal mengalahkan apa ya, kita ngomong mengalahkan kejahatan dalam dirinya sendiri atau serangan the monster di dalam dirinya sendiri, yang pada akhirnya dia adalah manusia yang sudah dikuasai sama kejahatan itu sendiri. Jadi kalau melihat pola pikirnya dia secara manusia sih, buat gue pribadi dia udah nggak sadar. Dia di tahap hanya cuman berpikir apa yang gue mau, dan dia nggak pernah berpikir lagi nanti resikonya seperti apa ya, nanti dampaknya seperti apa ya, nanti perasaan dia seperti apa ya, nanti akan seperti apa, dia udah nggak ada lagi. Jadi dia hanya berpikir berdasarkan apa yang gue mau. Nah, orang-orang di fase ini, di fase yang buat gue pribadi adalah manusia yang tanpa nurani lagi. Jadi semua yang dilakukannya pasti dari semua aspek itu pasti udah nggak akan baik. Kalau dia pun baik sama lo misalkan, dia pasti minta something dari lo, apapun itu. Gak ada makan siang gratis buat dia ya. Iya. Nah, dan gue nggak melihat sama sekali ketuhanan di dia, sama sekali nggak ada. Yang dia tahu adalah kekuasaan adalah Tuhan itu sendiri, dan kekuasaan itu kan butuh uang, butuh koneksi. Ya koneksi dia kan luas banget kan. Nah itu yang dia pertahankan, koneksi dan uang itu, karena itulah kekuatan dia. Dia mikirnya sesimpel itu aja. Dia tipe orang kalau moodnya lagi aneh, bawahnya pengen mukul. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau orang kan lagi moody, kita pasti awalnya pasti nggak enak kan. Nah dari nggak enak itu pasti kita pengen menyendiri, nggak pengen diganggu. Nah kalau dia tuh pengen mukul, kalau nggak tuh dilampiaskan nyiksa secara fetis. Dan itu pada akhirnya terbiasa, kebiasaan yang pada akhirnya menjadi pola yang
yang udah seharusnya seperti itu. Hmm. Gitu. Dia menganggap itu adalah apa ya? Oh, apa ya? Terapi penenangnya dia. Karena obat-obatan udah nggak oke buat dia. Obat-obatan udah nggak cukup. Kayak Di situ. kayak agak psikopat juga ya kak? Nggak juga ya? Mungkin kalau lo bilang yang satu lagi iya. Kalau psikopat enggak sih. Satu lagi sosiopat. Sosiopat. Sosiopat tuh lebih cocok buat dia. Pantesan banyak banget korbannya dia kayak mantannya dipukulin gitu kan? Hmm, Hmm. lebih ke situ. Tapi dia tuh udah menjadi habitnya dia gitu kan? Udah menjadi habit, udah menjadi kebiasaan dan dia menormalkan itu. Dia benar-benar menggunakan sudut pandangnya dia. Dia udah nggak mau memikirkan perasaan orang lain seperti apa, udah nggak lagi. Berarti cocok sih kak sama Hmm. video pemukulan dia ke Casey itu ke mantannya. Hmm. Jadi itu sempat viral juga. Dia mukulin yang lumayan parah. Terus juga sempat dicekam juga sama banyak pihak gitu. Hmm. Ya dan katanya tuh bukan pertama kalinya dia melakukan tindak kekerasan itu. Bahkan dia, Dari kecil, oh gitu ya kak. dari kecil. Bahkan dia menyiksa, bukan menyiksa ya. Si pacarnya itu di kosa rame-rame sama orang lain dan dia sengaja melakukan hal itu gitu. Iya, Kayak gitu. Berarti iya. itu memang terapinya dia gitu. Apa gimana kak? Eh, ada yang nggak enak di menjadi seorang Adam, menjadi sebagai seorang gue ya. Karena di saat gue pingin tahu dia, gue harus jadi dia dong. Mhm. Nah, mau nggak mau kan. Nah, di situ gue makin mendapati sebuah fetishnya memang agak aneh. Kenapa? Dia menikmati feel di saat dia melihat ada seorang wanita disiksa secara seks sama berapa pria, atau satu orang dikeroyok berapa orang. Jadi kayak mulai itu ke penyiksaan itu adalah gairah yang luar biasa menurut dia. Nah, di situ sebenarnya gue agak jijik sih sebenarnya. Maksud gue tuh kayak ini ini bukan kenormalan yang buat, kalau buat gue sih ini bukan kenormalan yang normal gitu. Ini benar-benar udah sakit. Karena ya ada yang masuk mulut, ada yang masuk ini, ya kelihatan lah yang gue Coba, nggak enaknya. kan katanya mau diceritain tuh. Dan itu ya gimana ya kita ngomong ya. Tapi tuh disiksa, maksudnya ada kekerasannya juga atau gimana sih kak? eh kayak ada pemaksaan dikit gak? Kalau lo bekerja secara mungkin gini kita ngomong. Gak tau ya ini, oke lah. Kalau kita nonton film dewasa, semua orang pasti pernah nonton lah ya. Enggak Dulu gue juga. juga. Gue juga. Semua orang pasti pernah lah. Nah, kalau bedanya kalau orang pekerja sama yang kejadian Didi, bedanya kalau mereka bekerja sih udah gitu. Ini nih benar-benar disiksa. Kayak mau nggak mau lu mau, harus mau. Nah, tapi dari sudut pandang siapa? Didi ya. Didi. Didi dia merasakan itu daerah yang luar biasa pas nonton itu. Iya. Nah, di situ gua agak ya ya gimana ya? Gue harus meresapi feel-nya si Didi kan. Oh, ternyata kondisinya emang dia sudah sakit. Karena dia udah nggak mendapatkan kayak ya tabiat manusia kan selalu kurang ya. Udah di fase itu mau naik lagi, naik lagi. Mungkin udah sering jadi pengen something yang berbeda lagi. Ya di situ. Doping kebahagiaannya naik terus sampai jadi Iya, yang sampai abnormal yang gitu ya. nggak normal. Itu kalau ya manusia kalau udah nggak dibatasin sama Tuhan ya begitu. Ngerti. Tuh, terus Terus apa? kebiasaan eh kasarnya ini sebenarnya dari kecil. Gimana tuh? Dari kecil kadang suka nggak ya mungkin ngeberontak sama orang tua, sama nyokapnya, atau ya suka ribut lah. Emang dari kecil di situ. Karena faktor apa kak? Lingkungan kah atau memang karena keturunan kan Ya ada bentuknya dua. Kalau ngomong kita faktor ada dua. Jadi kalau kita lihat ada dua faktor. Faktor pertama by design. Desainnya dia tuh secara sistem berperilaku memang ngikutin salah satu eh kita ngomong leluhur awal DNA awal, gen awal kita ngomong. Gen awal yaitu
ada sisi dimana kayak ada gimana ya? Kan satu manusia itu sebenarnya ada berapa gen? Iya, Ada gen Mother, Satan, Lucifer, manusia purba. Nah, dia memang Satan. ada manusia purba dan Satannya. Yang dua itu yang tinggi banget. Manusia purba sama Satan. Jadi data gen itulah yang pada akhirnya dia bereaksi dengan sistem dari gen awal itu. Hmm, Nah itu bawaan genetik bawaan dari awal. genetik dari awal gitu. Jadi kadang-kadang dia nggak menyadari itu. Hmm. Oke. Sorry, ciri-cirinya apa sih sehingga kakak bisa bilang DNA yang paling, bukan DNA, gen yang paling kuat pada PDD ini adalah si Dua manusia itu. purba dan Satan. Karena lihat aja sifatnya. Kita lihat sifatnya. Sifatnya kan mencirikan beberapa sifat dari manusia purba. Yang suka party, kita ngomong nggak, bukan kalian ya kita ngomongin. Eh, yang gue jadi gak enak ngomongin. Gak enak ya. Gini, yang kita ngomong gimana ya? Kalau kita nyebut party itu healing, itu oke. Itu masih normal ya. Mm-mm. Healing atau jenuh atau apa. Nah, kalau lo party untuk kepuasan, bukan untuk healing, dan itu sering dan berlebihan. Nah, itu akan ranahnya ke situ. Terus suka main fisik. Purba itu suka main fisik. Pas gue cari di kitab astral, suka Iya. main fisik, suka berkata kasar. Hmm, oke. Ya. Jadi purba itu nggak ada etika. Hmm. Cuman sebenarnya dia nggak jahat. Cuman memang perilakunya emang kurang baik. Dan itu di luar dari kontrol dia karena itu memang Nah, bawaan gitu ya kayak. kalau Satan beda lagi, Oke. kelicikan segala macam, nah politik bla bla, nah itu dia, Pinter juga anyway. pinter juga. Mm-mm. Nah, yang jadi permasalahan adalah di saat dia punya desain sistem berperilaku seperti itu, eh, lingkungan dia, yaitu keluarga intinya dia berantakan, nggak apa nggak ngeimbangin dia kan dalam berperilaku, Hmm. nggak ada yang ngajarin dia yang supaya si sistem itu nggak berubah atau membias atau nggak terevisi lah pada akhirnya bahwa ini baik ini buruk. Nah dia Hmm. nggak tahu itu kan. Nah dia pada akhirnya lebih berfokus dengan sistem yang ada di dia, dan dia lihat juga ya keluarga dia berantakan, terus lingkungan dia berantakan, ya udah. Dia lebih menggunakan pemikiran dirinya sendiri. Nah, ini yang bahaya. Ini di sinilah peran keluarga harusnya ada. Kalau yang kakak lihat di keluarganya PDD ini gimana kak waktu dia masih kecil? Keluarga Keluarganya PDD ini. Kan mamahnya gitu, mungkin eh papanya. dia kurang perhatian, termasuk dari ibunya juga kurang perhatian. Jadi dia terlalu bebas untuk bergaul. Nah, di situ terlalu Mhm. bebas untuk terlalu bebas buat bergaul, dan pada akhirnya kayak ya udah dia dewasa lewat pergaulan. Nah, lu tau lah ya dewasa lewat pergaulan kan. Mhm. Nah, kita lihat dulu pergaulannya sehat apa enggak. Nah, ini kan enggak sehat di Oke. situ. Jadi pada akhirnya dia juga banyak jadi korban juga di situ waktu dia kecil. Oh jadi korban juga? Jadi kebiasaan dia sesama jenis ini bukan berdasarkan natural dia awalnya, cuman dari ya serangan waktu pergaulan itulah, Oke. ngerti? Jadi kakak mengkonfirmasi bahwa dia memang ada perbedaan seksual yang pertama, terus yang Mm-mm. kedua dia memang pernah menjadi korban juga gitu Ya, semasa pergaulannya. ya. Oh, Di situ pada akhirnya juga mungkin ke bawah. Nah, setelah dari kondisi itu, ya udah dia rusak lah kan. Ditambah lagi kan dia minum narkoba gitu. Waktu kecil juga udah sih harusnya. gitu ya kak? Iya, terus pada akhirnya ya gitulah ya pergaulan bebas. Dia nggak mengerti bahwa kebahagiaan itu dari Tuhan, dia nggak mengerti. Yang dia mengerti adalah kebahagiaan itu dari versinya dia. Jadi kebahagiaan itu harus dia buat gitu. Dan ya dengan cara yang lo mau. Dengan cara yang lo mau tuh maksudnya gimana? Ya lo bisa misalkan lo bisa manfaatin orang, ya lo bahagia ya udah. Hmm, Intinya dia versi apa yang gue mau
Oke, nggak peduli dengan gimana pun caranya, gimana pun orang lain merasakannya dia nggak peduli. Intinya ya licik lah. Dan itu dari dulu atau memang pada sewaktu hidupnya kan dia pernah kuliah dan magang gitu ya, sebelum dia punya label gitu lah. Apa di sana dia belajarnya Kak? Atau gimana yang Kakak lihat? Gimana gimana? Jadi tuh si PDD ini kan pas kuliah, dia tuh memang keluarganya tidak terlalu mampu. Jadi pas sambil kuliah, dia sambil magang di label musik gitulah. Dia bantu untuk ngeremix musik-musiknya si label itu sehingga dia lumayan naik tuh di sana kayak oh berbakat lah akhirnya dia membuat musiknya sendiri. Menurut kakak yang kelicikan atau bisnisnya itu berawal dari Enggak, itu sana kah? sebelum itu malah. Oh gitu ya kayak. Memang dia berbakat pada Jadi dasarnya. ada level-level kejahatan lah ya, Mm-mm. maksudnya. Level sudut pandang dia jahat itu mungkin itu di fase itu nambah lah, Hmm. nambah pola pikiran nambah. Karena balik lagi ya dia takut takut sakit hati kan. Dia takut sakit hati, takut disakitin, takut kehilangan. Jadi pada akhirnya better dia melakukan kejahatan itu ketimbang orang lain, ngerti gak sih? Itu Oh, polanya dia. defensif berarti ya. Ya, Hmm. dia seolah-olah defensif padahal dia yang nyerang duluan Mm-mm. tanpa disadari kayak gitu tuh. Nah, terus pokoknya gue bingung dia gue nggak tahu. Ini jujur buat gue untuk seorang Didi ini nggak akan sembuh sih. Sulit. Maksudnya dia penyakit kejiwaan gitu atau apanya kak? Penyakit hatinya ya kata lo. Penyakit hatinya ya. Nggak akan sembuh. Karena dia udah dikuasain soalnya. Udah dikuasai pemikiran dia, hati dia pada akhirnya ya dia biasa aja. Dan dia gua rasain aja dengan apa dengan beredar masalah-masalah ini ya dia merasa kayak ya udahlah santai aja. Kayak orang kan kalau Iya. orang kan stres kan ya. Wah, gue di apalagi dia di entertain kan. Mm-mm. Dia kayak biasa aja. Hmm, Begitu. Kayak biasa aja. dia udah mati rasa gitu ya kayak. Iya. Hmm, Dia nggak mengerti dosa. Dia mengerti cuman kayak ya paling penjara selesai. bisa disogok juga gitu Nah, ya. dia mikirnya kayak gitu doang. Hmm. Koneksi di link dia banyak gitu. Paling rame-rame awal doang habis itu udah. Hmm, Dia mikirnya sesimpel itu doang. ngeri banget ya kak. Banyak yang bilang juga kayak kayaknya iblis juga sungkem deh sama PDD ini saking jahatnya gitu. Iya nggak sih kak sejahat itu nggak sih kak yang kakak lihat? Kalau misalnya secara karakter ya karakternya ya. Hmm, gue nggak bisa bilang dia jahat sih. Dia licik ya. Kalau jahat itu orang yang benar-benar udah udah menghilangkan nyawa orang, terus disiksa lagi. Nah itu mungkin gue bilang itu jahat. Hmm, Cuman orang kayak gini buat gue sih ya masih licik kan. Belum, gue punya taraf lah ya. Mungkin kalau kalian kan terlalu umum. iya. Oh itu jahat, itu bisa disebut jahat. Cuman kalau gue suka melevelkan melevelkan sebuah kondisi. Karena banyak hal kan, banyak perhitungannya pada akhirnya gue harus melabelkan oh ini baru licik, Hmm, ini jahat nih di oke, situ. Karena ya dia kan cuma melakukan itu doang. ngerti. Kalau dia menghabisi nyawa orang pun itu karena ada persaingan, bukan karena kenikmatan. Hmm, Kalau kenikmatan tuh baru gue bisa bilang dia jahat. oke. Mungkin karena ada persaingan bisnis atau ada apa sesuatu yang membahayakan buat dia lah di Hmm, situ. Kalau gue sih mungkin sudut pandang kelihatan jahat. ngerti. Cuman dia taraf Ngerti. makna dari sebuah kata lu sama gue beda nih. Kalau dari kita yang nggak bisa ngelihat dia karakternya seperti apa, mungkin Iya, mikirnya hasil dari tindakannya kan. Kalau mungkin kakak bisa ngelihat motifnya gitu, iya. motifnya apa gitu. Apakah dia memang menikmati kejahatan tersebut atau memang ya dia punya trauma kah atau membela diri atau gimana gitu ya kayak. Hmm, Kalau cuman kayak Nisa secara seks ya buat gue apa ya? Itu belum, penyimpangan. itu penyimpangan gitu. Mungkin Hmm, menyakiti orangnya, cuman buat gue itu masih di level masih umum. Gue kan banyak kasus ya. mm-mm. Banyak kasus yang gue tangani pada akhirnya gue harus membeda-bedakan sebuah kata, ngerti gak sih? Hmm, Karena ada level-level tertentu gitu loh.
Kalau kalian kan cuma umum, wah ini jahat, semua jahat, soal jahat. Cuman kalau gue tuh harus detail banget nih. Wah ini maksudnya ke arah mana nih Oke. di situ. Kan beberapa kasus kan kayak ada yang menghabiskan nyawa orang terus dimutilasi terus ditungguin. Jadi ada momen kan gue suka kan ngecek-ngecek pembunuh-pembunuh psikopat kan ya di kasus-kasus gitu. Ada kasus di mana kayak dia udah ngilangin nyawa, terus diliatin, terus ketawa. Hmm. Ada yang kayak gitu. Berapa kasus psikopat. Udah dibunuh, dimutilasi, terus dibeset, terus diliatin lagi. Hmm. Terus seneng. Itu udah Jadi jahat. menikmati ya Ya, jahatnya. cuman random. Orangnya random yang dipilih dia. Kalau ini kan gak random. Nah, dengan kan kondisi kayak gitu kan gue harus memilah mana yang bener-bener gue sebut itu jahat apa enggak. Oke. Ngerti kan? Iya, iya. Karena ini ada motif. Yang nggak normal tuh buat gue kalau nggak ada motif. Main asal sikat aja ya. Nah, Hmm. ngerti nggak? Oke. Tapi ada juga kayak yang bilang kan dia juga dituntut karena perdagangan manusia untuk seks gitu lah ya. Itu kan suatu kejahatan juga tuh. Nah, kalau yang kakak lihat benar nggak sih dia melakukan tindakan ini? Ya tentu lah kalau untuk itu pasti. Terus, Karena dan tapi yang harus harus lo tahu, mm, yang bisnis bukan dia doang nih. Ini siapakah? bisnis besar. Ada yang menyangkut pautkan Dan dengan kliennya tuh orang-orang besar. ada ada yang menyangkut pautkan ini konspirasi kak. Hmm. Ada yang bilang Prince Harry salah satu sekutunya gitu lah ya. Nah, kalau Afiliasinya lah. Menurut kalau kakak gimana? dibilang afiliasi lebih ke afiliasi itu maksudnya gimana? Bisa jelasin nggak? Iya, dia kayak bantu ya. Dia kayak bantu menyebarkan Oh, marketingnya atau enggak. Kalau nyebarin marketing enggak. Lebih ke klien. relasi. Maksudnya gimana kalau Jadi relasi? gue butuh lo nih. Gue butuh lo. Kita ngobrol supaya gue deket sama lo. Gue tahu yang lo mau. Ya udah nih, bungkus. Hmm, Ngerti? Lo mau bungkus yang mana? Ngerti? Oke, berarti kakak mengkonfirmasi ya secara scanning memori ya guys. Kalau Prince Harry juga terlibat nih. Nah, gue nggak bisa nyebutin nama ya. Kalau gue ngomongin klien di sini. Kalau gue ngebahas Gimana kak klien. kalau ya terus Kalau gue sih ngomongin klien ya. Gue nggak menyebutkan salah satu nama pun ya. kan aku ngebahas konspirasinya seperti itu, isunya disangkut pautkan lah sama Prince Harry ini gitu. Iya. Jadi kalau gue pribadi, ya itu gue bilang. Ini adalah sebuah dia banyak relasi dan relasi itu adalah dengan cara memberikan bungkusan Oh, yang terbungkus dengan gaun. itu salah satu Teknik teknik kerjasama kerjasama. yang bagus. Kerjasama yang bagus. Oh gitu ya. Berarti bukan sengaja diperjualbelikan. Itu beda lagi kasusnya. Oh beda lagi. Jadi coba jelasin ya kak. Kalian tuh gimana sih kalau perdagangan? Jadi kalau untuk oknum-oknum besar Ya. itu terkadang ada relasi, ada memang ada klien. Tapi ini nih besar banget. Satu sama lain pelaku tuh berkoneksi semua. Siapa sih? Hah? Yang besar banget nih siapa sih kak? Boleh tahu nggak? Ya besar banget. Gue juga masih belum cari tahu kalau besar banget. Cuman setahu gue sih banyak banget ya. Hampir semua ya. Makanya dia di backing sekuat itu ya. Ya karena memang gue nggak bisa nyebut sedikit karena lo tau lah ya di Amerika tuh gimana sih. Mm, mm, mm. Negaranya bebas kan ya. Pindah kita apa? Cocok kayaknya sama habitnya kak Adam tuh cocok banget kayak YOLO party. Banyak orang yang berkecimpung di bisnis ini, bukan dia doang. Cuma dia tuh orangnya agak show up kan. Hmm, Agak show up yang pada akhirnya dia yang ketangkap. Ada banyak orang. Dia di bagian mananya kak? Kalau di perdagangan seks ini? eh Lapangannya lah. Maksudnya gimana? Lapangannya itu kayak lobby, Hmm. ngelobi, nyari gitu.
frontlinernya Ya, gitu yang kelihatan lah. Hmm. Aku mau konfirmasi lagi soal penyimpangan seksualnya. oh nampak senang Anda. Karena kan yang ini yang paling viral di mana-mana. Anda pun pasti senang. Soalnya ini benar-benar dibahas di mana-mana, semua apa sosmed selama beberapa hari ini semua tentang dia penyimpangan seksualnya, tapi kan belum terkonfirm kan. Ya, mumpung ada Kak Adam, kita tanyain terus aja sampai puas gitu ya Dan ya. Jadi, apakah benar dia penyimpangan seksual ke anak kecil juga? Iya, Ya kalian tuh menyimpang apa sih? bukan anak. Oh, kita ngomong bukan anak kecil ya, remaja sih. Oke. Anak kecil tuh jarang didagangin, jarang. Kayak gue tahu aja. Kok gak ada Gokil. tahu? Kok lo tahu sih kan? Gue juga bingung. Gue kan Karena bekerja secara punya bisnis intuisi. juga kan. Karena punya usaha di situ juga kan. Jadi kalau anak kecil tuh jarang, kecuali ada klien. Hmm, Kalau ada klien yang menginginkan baru. Cuma rata-rata tuh remaja. remaja tuh berarti di usia Ada minat tuh bagi saya. belas. Canda. Terus Remaja tuh usia berapa gue kak? nggak tahu ya. Kalau dari memori itu remaja umuran berapa? SMA lah. Hmm, SMA. Bukan udah anak kecil. Anak kecil di pikiran gue tuh anak SD. iya dari 14-15 masih ya? Intinya eh, kelas 2 ke atas lah. Kelas 2 SMA ke atas. SMA ke atas. Kenapa emang dia pedofilia kah atau apa? Yang jawab yang bisa jawabnya Jidan. Soalnya dia banget gak sih? Lo Dia suka kan banget SD kan? ya intinya itu biasanya udah rata-rata orang usia yang 40 ke atas yang menginginkan itu biasanya. Maksudnya gimana? Klien-kliennya dia Klien yang biasanya tertarik usianya di atas 40 tahun ke ke atas. atas. Kliennya dia sendiri atau dianya yang Kalau dia sih jadinya? ada sih, cuman cenderung dia sekarang memang lebih ke gimana kita ngomong ya. Dia tuh lebih senangnya sensasinya lebih ke nyiksa ketimbang ke personal, ngerti gak sih? Berarti siapapun. Iya. Mau cewek, Kalau mau untuk cowok, sekarang ya anak. Mm-mm. lebih ke menyiksa emang iya Hmm. di situ. Ya pokoknya lihat orang tersiksa di dalam proses seks itu dia suka. Itu sebuah gairah buat dia. Tersiksanya tuh sampai berdarah-darah atau enggak sih kak? Enggak ya? Cuman sesuatu unsur pemaksaan gitu loh. Hmm. Apakah, tapi ada tambahan lagi nggak? Apakah itu ada korelasinya dengan penemuan 1000 botol baby oil yang ada di mansionnya dia? Oh tentu. Jadi, nah ini pertanyaan thumbnail. 1000 baby oil di rumah, di mansionnya Dan Pididi kenapa itu gue untuk harus jawab? Kenapa nggak Jidan? Ada Jopri di sini. Jeff, gimana Jeff? Buat apa? Buat apa? Ah, Sebagai duta pelicin Indonesia buat melicin kan. ada konspirasinya kak, ada yang bilang kalau itu dipakai untuk korbannya itu susah untuk melarikan diri katanya. Ada yang bilang itu gue nggak tahu ya. Hah? Iya, terus ada juga, Apa hubungannya? aku nggak tahu. Maksudnya ini yang beredar ya konspirasinya. Ada juga yang bilang kalau dia tuh seneng memainkan peran sebagai seolah-olah dia syuting gitu. Terus si korban itu yang memakaikan baby oil ke tubuhnya dia gitu. Iya, emang kayak gitu. Oh, jelasin coba. Jadi pas gua kameramen kameramen ini apa? Gua sampai mau ketawa sumpah. Waktu gue jadi kameramen di sana ya, gue sama Jidan melihat. Nah kalau dari gue sih, ya emang buat salah satu alat di dalam proses itu di situ. Jadi nyetok dia. Nggak menjelaskan. Ya emang untuk dibalurin ke alat vital, ke badan segala macem. Ya di situ. Kenapa menggunakan baby oil? Kenapa tidak menggunakan alat yang punya fungsi yang seharusnya gitu? Emang alatnya apa? Gak tahu. Jidan emang alatnya apa dan? Ada alatnya sesungguhnya kan? Nggak harus baby oil. Kalau waktu dia curhat sama gue sih beda.
Oh, dia curhat sama lo tuh. Katanya beda. Oke. Kalau minyak biasa sama yang seharusnya tuh lebih kesetnya beda Hmm. di situ. Abis ini baby oil salt semua nih. Gara-gara Kak Adam ya. Gue yang salah. Lu yang nanya, gue jawab, gue yang salah. Ngerti. Agak beda aja. Kalau dia cerita gitu sih. Curhatnya gitu ya. Ceritanya gitu. Jadi pada akhirnya kayak dia lebih cocoknya di situ. Di situ. Terjawab guys, baby oil fungsinya apa? Tadi beli gara-gara gue lagi. Kita jadiin thumbnail. Kenapa dia untouchable? Banyak orang yang udah ngelaporin dia dari dulu gitu, tapi ya nggak digubris gitu. Siapa sebenarnya sosok di baliknya si PDD ini kan? Yang anggota sekte ya nggak mungkin lah. Gampang keganggu. Oke, ini nanti kita akan ngebahas detail sih soal sekte-sekte ini. Jadi gimana tuh Kak? Jadi Secara dia tuh teknis. anggota sekte yang punya andil yang lumayan besar di dalam sebuah sekte lah, di situ. Terus karena dia juga kan ya banyak relasi, banyak uang, ya susah lah. Nggak gampang. Cuman kalau viral kan ya bisa aja gitu ketangkep. Oh, kalau udah viral udah nggak bisa Ya, bantu gitu ya Kak ya? bantu susah di situ. Jadi cara satu-satunya untuk menghakimi orang yang sangat powerful gitu adalah kita bikin viral aja gitu ya? Ya, siapa kan bisa ya pemimpin negara aja bisa lo ramein. Siapa sekarang? The power of public sekarang. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Apalagi netizen Indonesia. Wah, Wah, luar biasa. luar biasa sih. The best sih kalian sih. Oke, Kak. Terus pertanyaan lagi, Kak. Kenapa seorang PDD, ini masih background sih, kenapa seorang PDD yang awalnya bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga yang kaya raya juga dan berpengaruh juga, kenapa dia tiba-tiba bisa senaik itu, sekaya itu, seberpengaruh itu, dan bisa membuat banyak bintang besar dan superstar? Kamu kok bisa gitu? Ya nurut. Maksudnya gimana? Secara pertama kan gue bilang menjadi anggota elit global tuh nurut. Nah dia tuh tanpa sadar berada di circle orang-orang yang ya ada penganutnya lah, penganut sekte itu atau anggota sekte itu. Dan dia melihat ada potensi besar kan di si Didi ini. Apa potensinya, Kak? Ya Bikin lagu gitu ya? pola pikir, terus moral dia yang begitu bagus. Pada akhirnya dengan masa kayak Sarkas. terus dia melihat sinar entertain lah di Didi itu melihat itu potensi Didi dia melihat. Berarti dia bikin lagu-lagu yang bagus-bagus banget itu memang bakatnya dia ya, Kak? Sebagian bakat, sebagian dia beli. Nggak semuanya dia lah. Kalau dulu mungkin iya. Kalau lebih sekarang kan dia kan pasti sibuk ya. Pasti ujungnya butuh bantuan penulis lagu, pencipta lagu lainnya. Tapi awal-awalnya memang dia berbakat Dia ya. bagus. Kak, bisa nggak sih Kakak lihat sedikit aja kayak memorinya dia pas dia sign kontrak sama sekte itu? Kenapa dia bisa sign kontrak? Jadi awal asal muasal sih coba-coba. Gue mau bercanda ya ke bata-bata karena gue kan masih ngeling kan. Gue tuh masih ngeling sama feel apa sama koneksi perasaannya dia kan ya sih. Jadi gue mau bercanda tuh ke bata-bata. Oh gitu ya, berarti Kakak sekarang masih Jadi koneksi apa? Koneksi energi gue tuh masih ke perasaannya dia gitu. Jadi mau bercanda tuh kadang ke bata-bata. Jadi pertanyaan lo apa? awal mula dia tanda tangan kontrak. Kenapa bisa gitu? Apakah lobby-lobby atau apa? Sebenarnya sih bukan lobby sih. Intinya tuh di brainwash dulu lah pasti. Di brainwash dulu tentang kehidupan. Di brainwash dulu, di brainwash tentang kehidupan, terus tentang ketuhanan seperti apa segala macam tuh dia dikasih tahu. Jadi sistem yang benar tuh dalam dunia ini seperti ini. Jadi dia hanya memberikan si pelaku itu hanya memberikan eksistensi sistem, tapi nggak ada Tuhan di situ.
Jadi dia hanya mengerti tentang sistem di bumi ini, bukan Tuhan. Nah, di situ menurut dia masuk akal dan dia rasa nyaman dengan anggota-anggota ini kan, dan dia merasa dibantu ya, akhirnya ya udah dia ikut aja. Karena orangnya kan nggak, menurut dia tuh ibaratnya gimana ya? Di saat lu kasih gua makan gua nurut. Siapa si Didi. Didi kayak gitu. Nggak, nuraninya nggak jalan. Hmm. Apa bisa dibilang dia terlalu logis dan realistis? eh Realistis juga iya, cuman eh, memang nuraninya udah Hmm. berkurang jauh sih. Sekarang malah udah nggak ada kalau buat gua. Nah Kak, masih pertanyaan basic sih. Hmm. Kenapa akhirnya dia ketangkap? Kemana pihak yang backing dia? Kenapa? Akhirnya dia tertangkap. Ya balik lagi yang udah mulai viral. Viral terus banyak barang bukti juga kan. Hmm. Jadi dan dilihat juga si Didi ini kan juga mulai redup ya. Hmm. Mulai redup dan udah redup bikin masalah lagi kan. Ya udah di situ pada akhirnya kayak ya mereka agak melepas Didi pelan-pelan. Cuman nggak mungkin ya dilepas begitu aja karena kan masih ada keanggotaan ya. Cuman lebih ke ya udah biarin dulu keadaan, ikutin keadaan dulu paling. Hmm. Gitu. Cuman ya buat gue pribadi ya dia bakal bebas-bebas aja sih. Iya sih, yang nggak akan ngaruh gimana-gimana ya. Kayak nggak gimana sih. Kayak pejabat-pejabat Konoha juga yang ketangkep gitu juga kan. Siapa emang? Ya nanti ujung-ujungnya juga bebas aja gitu ya. Nah, masuk nih Kak, Hmm. ke kasus yang lagi lumayan ramai juga, yang digadang-gadang sebagai korbannya si P. Diddy ini, Hmm. yaitu Justin Bieber. Hmm. Jadi ada video yang lama nih, videonya Justin Bieber, kayak 48 jam bersama Didi lah gitu. Jadi dalam rekaman video yang jadi viral ini, menyatakan kayak Didi itu ngajak si Justin Bieber untuk party selama 48 jam pada saat dia berusia 15 tahun gitu. Jadi diduga Kak, sama netizen, sehabis video ini, Hmm. si Justin Bieber itu dilecehkan gitu, Sehabis dilecehkan. video atau masih dalam proses 48 jam? Kan jadi di video itu Hmm. si P. Diddy itu ngajak si Justin untuk party 48 jam. 48 jam nih kita party, terus si Justin ini nanya, "Emang mau party apa?" gitu. Terus ya nggak ya gitulah gitu intinya. Terus ya si Justin Bieber tuh masih polos banget, masih 15 tahun, masih kecil gitu kan. Terus dia kayak yang, "Oke oke," gitu. Dan setelah kejadian itu, si Justin Bieber berubah lah gitu, berubah drastis jadi tatoan, depresi, dan yang lain-lain gitu. Diduga netizen, Hmm. video itu adalah bukti kalau si Justin Bieber adalah korban dari P. Diddy ini. Nah Kak, ini juga ada korelasinya yang lagi rame juga sama video klip Justin Bieber yang judulnya Yummy gitu. Nah, awalnya kita semua mikir video klip itu ya tentang makanan gitu kan, tapi setelah ditelusuri, setelah viral gitu, nah ini kayak menunjukkan kasusnya dia waktu dia masih remaja atau masih kecil pada saat 15 tahun gitu. Nah, jadi kayak diibaratkan si Justin Bieber itu adalah suatu cake gitu atau makanan gitu yang dimakan terus, dimakan terus, dimakan terus gitu. Nah, terus pas udah habis, di piringnya itu ada fotonya si Justin Bieber waktu masih kecil gitu. Dan di posternya, cake-nya itu adalah si Justin Bieber gitu. Jadi kayak ya selama proses syutingnya pun, si Justin Bieber tuh mengalami panic attack gitu. Jadi kayak dia lumayan lumayan takut juga untuk bikin video klip itu. Nah, saat ini kan masih konspirasi nih, Hmm. tentang isu terkait Justin Bieber. Kalau Justin Bieber itu adalah korban dari P. Diddy. Menurut scanning memori Kak Adam, benar nggak sih kalau dia ini korbannya? Dan seperti apa? Oke. Kalau buat gue sih bukan cuman dia, bukan Didi doang, ada beberapa orang lagi. Bukan hanya Diddy. Ya, Hmm. di situ. Cuman kalau gue belum ngerti pertanyaan lo itu. Mm-mm.
Apakah diserang waktu 48 jam itu atau Iya. setelahnya? Gue Oh, jujur iya. jujur gue nggak tahu. Iya. Karena sekali memori itu kan lemah banget sama waktu ya. Cuman kalau lo tanya, iya. Oh, jadi setelah video itu kan mereka mau party itu 48 jam. Diisukannya sih pada saat itu tuh si Justin Bieber dilecehkan gitu. Kalau untuk waktu gue nggak tahu. Iya. Cuman kalau ditanya iya atau tidak, iya. Cuman bukan cuma Didi doang, ada lagi. Maksudnya gimana, Kak? Ya ada berapa orang lagi yang gue tahu. Cuman gue nggak bisa ngecirin wajahnya siapa. Mhm. Ya sih. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada yang bilang ini bukan hanya sekedar pemerkosaan biasa gitu, tapi ini udah yang parah banget gitu. Ya, ya kebiasaan sih. Kalau waktu dia curhat sama gue sih, biasanya dilumpuhin dulu. Dikasih minum, dikasih obat, biasanya kayak gitu. Hmm. Baru dilakuin. Oh, jadi si korban ini Ya. pada saat ke sana dia Dilumpuhkan nggak ya. tahu, dia nggak tahu gitu. Intinya dilumpuhkan dulu. Gue nggak bisa prosesnya. Gue nggak tahu proses. Gue taunya kejadian. Bukan proses kejadiannya, tapi kejadiannya itu biasanya dilumpuhin dulu. Baru diserang. Misalkan kalau diajak minum dulu, kayak gitu, toto, Sampai pingsan gitu kan. kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu. Oke. Terus. Ya itu, lebih tepatnya kayak gitu kalau dari gue ya. Ya karena lagi nggak sadar ya otomatis, ya gimana ya, efek stresnya tuh mungkin nggak terlalu. Cuma kalau sadar kan efek stresnya beda. Maksudnya efek stres dari korbannya. Iya, korbannya di situ. Jadi kayak setengah sadar gitu loh. Terus yang kakak lihat separah apa kalau yang korban yang lagi viral ini? Siapa sih? Ini. Masnya. Ya kalau buat gue sih, ya jadi aneh. Kalau jadi bahan untuk, jadi gimana ya, kita kalau jadi di posisi jasanya, jadi kita jadi aneh. Jadi aneh kan? Kayak ada sebuah database di pikiran lu, jadi pengalaman itu akan lumayan berdampak. Ditambah lagi dengan konteksnya itu ya bukan dia doang, ada beberapa orang gitu loh. Ngerti nggak sih? Kira-kira berapa orang, Kak? Maksudnya rame-rame laki-laki atau perempuan atau gimana, Kak? Ya, bukan, perempuan nggak ada, cowok semua. Oh, itu laki-laki semua, kan? Iya. Yang penyakitnya sama lah sama si Didi. Oh. Jadi ya Didi kan pasti cari temannya sefrekuensi ya. Oke, pada saat kejadian itu si Justin Bieber itu apakah dia melakukan pemberontakan ataukah dia Setengah sadar bagaimana? Sulit. Oke. Gue sebagai kameramen saat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Impactnya bukan apa-apa, kayak gimana ya? Gue nggak mau orang benci Didi gara-gara gue juga, ngerti nggak? Ngerti. Jadi better gue nggak mau melihatnya seperti kayak gosip. Iya. Ini kita netral ya, guys, netral. Kadang melihat Kan tugas gue kan memberikan informasi kan. Iya. Bukan lagi Manas-manas. giring untuk kalian benci sama dia kan. Ngerti. Ya setelah gue banyak tahu sebuah nilai-nilai kejahatan pada manusia itu, gue pada akhirnya banyak memaklumi sih. Jadi itu. Ada juga yang kayak menyalahkan orang tuanya Justin Bieber kemana nih pas dia party sama orang-orang dewasa ini gitu. Yang kakak lihat tuh gimana sih sebenarnya, apakah orang tuanya emang nggak tahu? Nah, itu yang gue nggak tahu ya. Di waktu 48 jam itu atau di beda tempat. Oh gitu ya, Gue Kak? nggak tahu. Di situ. Karena itu kan lemah banget, memori lemah banget. Tapi kalau ditanya kejadiannya ada. Sering? Beberapa kali atau cuma sekali aja? Hanya feeling gue sih yang kedetek cuma sekali ya. Feeling gue lah. Cuma gue nggak bisa ngebaca yang lain. Karena si si Justin pengen keras melupakan itu, jadi kayak ibaratnya informasi di kertas tuh kayak sobek kan sih. Memorinya ya. Iya, karena
nggak pengen dia inget banget soalnya. Kenapa sih Kak kalau misalnya korban-korbannya P. Diddy ini tidak hanya mungkin Justin yang diduga ya, tapi juga beberapa artis lainnya, itu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya gitu. Dari yang mungkin awalnya maskulin jadi kayak kecewa-cewaan, ada juga yang kayak gitu. Ada juga Justin Bieber yang dari polos terus jadi kayak tatoan, jadi narkotika dan lain-lain gitu. Kenapa bisa separah itu perubahannya setelah ketemu sama dia, sampai Didi ini? Jadi manusia itu kan normal ya. Mm-mm. Bila mana dia dipaksa dengan sesuatu yang tidak normal, pasti ada impact di situ. Mm. Contoh yang gue tahu ya, banyak yang anak kecil yang beberapa kasus yang gue tangani, banyak anak kecil yang dia udah paksa sama apa keluarganya dia, sama orang tuanya, sama si pamannya atau siapapun itu membawa efek negatif lumayan besar. Di situ yang gue tahu. Jadi kalau kenormalan manusia dibuat gak normal oleh seseorang, pada akhirnya akan berdampak ada ketidaknormalan di orang itu. Itu kayak mungkin kita ngomong trauma kali ya. Ya, Ada trauma. trauma lah. Cuma setiap orang kan trauma kan ada berbeda-beda reaksinya. Ada yang murung, ada yang berontak. Jadi manusia yang mau berontak kan. Ada juga yang setahu gue tuh beberapa kasus dia jadi ngerasa nggak punya nilai harga diri. Itu biasa kasus perempuan tuh biasa kayak gitu tuh. Ada tuh karena ya lebih ke dia lagi dia gimana kita ngomongnya. Dia kayak punya harga diri, ngerti kan? Mm-mm. Dia nggak punya harga diri tuh, di situ tuh. Tapi yang lebih parah yang pernah gue tanganin itu waktu ada anak cewek waktu SD dipakai sama bokapnya sendiri itu Nggak ada otak. itu ada klien kayak gitu. Cuman ya nggak mau juga ceritain. Terus Itu terus gimana Kak? dia nggak punya dia yang gue lihat ya kalau gue kan langsung tahu ya di saat gue ketemu dia gitu kan. Oh berarti traumanya gede banget deh kan. Karena dia ngerasa hidupnya hancur. Terus dia nggak ngurusin dirinya kayak cuek segala macem. Ya terus langsung gue tanya aja. Ya ya karena biasanya gimana kita ngomongnya langsung gue to the point aja kan ada memorinya kan. Ya udah gue kasih gue jelasin aja solusinya gimana ke dia gitu. Gue nggak mau terlalu menjelaskan cerita yang kejadiannya karena dia sama dia kayak gue merobek Privasi lah. merobek luka. Ngerti, ngerti. Tapi kalau gue cuma hanya memberikan kiasan ya gue tahu di situ gue tahu di situ. Kan pasti penonton SGN banyak juga nih yang punya luka masa lalu, trauma, mungkin juga bekas korban pelecehan gitu ya. Ada nggak sih Kak tips-tips untuk mereka yang lagi berusaha untuk survive, untuk bertahan hidup atau untuk pulih gitu? Ya pesan gue sih satu ya motivasi kalian sih. Motivasi kalian jangan ke diri kalian lagi tapi untuk Tuhan. Kalian hidup untuk Tuhan kalian itu pada akhirnya kalian mempunyai motivasi dan identitas yang baru. Jadi pelan-pelan apa ya pemikiran kalian tuh akan lebih bercondong ke masa depan ketimbang masa lalu di situ. Jadi kayak motivasi hidup. Karena kan di saat setelah dilecehkan itu kan dia ngerasa nggak layak kan, Benar. Pasti nggak layak, hancur nggak ada sehancur-hancurnya. nilai, nggak ada harga diri, kayak nggak ada identitas dia sebagai wanita gitu Iya. kan. Nah identitas dia harus punya identitas baru. Hmm. Jadi kalian harus cari identitas, motivasi dan tujuan kalian. Jadi problem yang harus disolusin di situ. Nah, tapi ini bukan kalau kalian nggak bisa cari, kalian harus cari bantuan. Kalian apa sharing sama keluarga mungkin curhat sama orang-orang yang mungkin bisa dipercaya atau ke pemuka agama atau siapapun itu. Jadi terapis mungkin. Cerita yang memang kalian tak dia bisa menyimpan rahasia. Karena zaman sekarang ini susah untuk menyimpan rahasia. Iya. Di situ yang gua tahu. Lebih ke ini, cari motivasi hidup kalian yang baru. Jadi ya tinggalkan yang lama lah. Misalkan nama lu adalah Ani misalkan. Ya, ya ganti di si Ani, Ani tinggalin. Bisa aja nama lu Selfie sekarang. Gitu aja. Jadi pada akhirnya lu akan memulai hidup dari nol, hidup baru. Karena kalau lu masih jadi Ani,
penyakit itu atau rasa sakit itu akan tetap terproses di situ. Apalagi kalau kalian lebih mentingin diri kalian sendiri, itu akan terproses terus menyakiti kalian. Cuman di saat kalian memikirkan untuk hidup, untuk Tuhan, ya semua akan baik-baik aja. Kayak Tuhan itu akan mengobati luka kalian pelan-pelan. Berarti buat teman-teman yang lagi ngejalanin, jangan menyerah, tutup buku, cari bantuan, berusaha untuk lebih ke ketuhanan, mulai identitas baru gitu ya Kak ya. Intinya jangan berjuang sendiri. Kalau kalian berjuang sendiri, konteksnya itu cuma kalian cuman hanya untuk melupakan. Cuman sulit, kayak gitu tuh nggak bisa dilupain. Nggak mungkin ya. Mau nggak mau disolusin langsung. Itu harus kasih step-stepnya biasanya itu. Step pertama ya cari tujuan hidup segala macam, terus harus ya itu harus dikorek habis-habisan sih. Dia cari tahu manusia itu apa. Memang harus dijelasin banget. Gue harus memberikan sudut pandang yang baru buat mereka biasanya. Ibaratnya database dia gue tukar, database sistem dia nih, lo yang lama gue ambil, yang baru gue kasih. Nah sudut pandang dia pada akhirnya berubah di situ. Cuman memang harus ada orang ahli. Iya, dan katanya proses Dark Night of the Soul ini lumayan bisa lama ya Kak, bisa bertahun-tahun, bisa mungkin cepat, bisa lama gitu. Gimana tuh? Ya itu proses cepat atau lamanya tergantung si pribadi orangnya. Kalau dia pengen tekadnya sembuhnya kuat, cepet harusnya sih. Tapi kalau tekadnya kecil ya sulit. Cuman gue pribadi memang jarang memang ngebantu klien yang orangnya nggak mau nolong dirinya sendiri. Itu agak sulit. Jadi gue akan nyari orang yang mau nolong dirinya sendiri, yang dia berusaha juga. Karena sakit psikologis tuh berat, gak kelihatan dari luar, cuman di dalam kelihatan borok-boroknya. Luka, ngerti kan? Inti semua penyakitnya adalah dalamnya itu ya Kak? Dalamnya itu. Ya semua dimulai dari hati sih. Jangan menyerah yang pasti ya. Ada lagunya gimana ya? Nggak tahu. Kadang-kadang asik gak sih kalau kita melebar kemana-mana? Asik sih, karena sebenarnya kasus-kasus gini tuh banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil buat diri sendiri gitu kan. Masuk ke satanik ya, ada nggak sih sosok yang mengendalikan dia atau sosok iblis gitu misalnya? Kalau itu sih udah ada ya, kan dia udah kontrak terus memang dia suka berdoa minta perlindungan, minta kekuasaan, minta kekuatan. Nah di situ. Apakah sosoknya itu termasuk yang sangat powerful yang kita semua tahu, atau kayak gimana? Kalau kakak bisa lihat kayak gimana sih sosoknya?